Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukaya Rosifah, guru PAI di SDN Surakarta 1, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Beach 2 di LPTK Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404110238. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Surakarta 1 untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin sama ketua kelasnya. Silahkan. Belum kita belajar. Marilah kita dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cek kehadiran terlebih dahulu ya. Naila Azahra, Ajam, Muhammad Adham. Alhamdulillah semuanya pada hadir. Sebelum melakukan pembelajaran, silahkan cek terlebih dahulu samping kanan kirinya sudah bersih atau belum? Sudah. Sebelum melanjutkan pembelajaran, minggu kemarin kita membahas tentang apa minggu kemarin? Hidup damai dan saling memaafkan. Masih ingat nggak apa itu artinya maaf? Apa artinya maaf? Apa Bintang maaf itu? Betul banget. Jadi maaf itu artinya menghapus, memaafkan artinya melepaskan rasa dan atau menghapus rasa dan dendam. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Jadi motivasi hari ini, orang-orang yang berhenti akan menjadi masa lalu, tapi orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi jangan malas untuk belajar. Sebelum belajar, kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Nanti kita tepuk semangat. Berdiri. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Dah, duduk kembali. Sekarang keluarkan alat tulisnya. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang hukum halal dan haram. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian dari halal? Apa itu? Nah, halal itu diperbolehkan. Kalau haram ada yang tahu apa naik? Haram Jadi hukum halal dan haram itu bisa dibedakan. Kalau halal itu diperbolehkan, kalau haram tidak diperbolehkan. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini terbagi menjadi 3. Pertama, siswa mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Kedua, siswa mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ketentuan halal dan haram. Kita akan mengamati video terlebih dahulu. Video tentang halal dan haram.
Luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama. Mengamati video tentang halal dan haram. Jadi apa itu halal? Halal diperbolehkan, haram tidak diperbolehkan atau dilarang. Ada yang bisa menyebutkan kembali contoh dari makanan halal? Apa makanan halal? Nasi, terus daging sapi, daging ayam, dan lain-lain. Kalau misalkan dari makanan halal haram, tadi contohnya apa aja makanan haram? Babi, terus darah, dan lain-lain ya. Kalau misalkan minuman halal, apa aja minuman halal? Susu. Kalau minuman haram, apa alkohol. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali pengertian halal dan haram. Jadi, definisi halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Kalau misalkan definisi haram, Bintang, coba tolong dibaca definisi haram apa Bintang? Syariat untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi harus dihindari ya. Kalau haram itu, kegiatan haram itu harus dihindari. Yang kedua ada dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram di sini terbagi menjadi berapa? Tiga. Pertama apa? Al-Quran. Kedua Al-Hadis. Dan yang ketiga ijtihad. Selanjutnya ada sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram pun ada tiga. Pertama asal zat, kedua sifat asal, dan ketiga proses. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada lembar kerja. Nanti kelompok menentukan, di sini ada makanan halal dan haram. Label di sini ada makanan halal, yang sini makanan haram. Nanti kelompok 1 menyebutkan tentang makanan haram, kelompok 2 menyebutkan tentang makanan halal. Nanti ditulis di label sini ya. Dan selanjutnya ada minuman halal dan haram. Nah, di sini ada minuman, di sini ada makanan. Nanti kalian gunting mana yang termasuk yang halal dan mana yang termasuk yang haram. Nanti dipisahkan antara halal dan haram dari potongan gambar di sini. Nanti ditempel mana yang halal, mana yang haram. Ngerti? Nah, sekarang didiskusikan, dikerjakan. Ini minuman. Jika ditulis dulu di sini mana yang halal, mana yang haram. Kelompok ini tentang haram, berarti tulis di sini. Ini tentang makanan halal, berarti ditulis di sini. Iya. Iya, betul.
Sudah? Sudah. Ibu mau perwakilan dari kelompok 2 orang untuk mempresentasikan makanan halal dan haram. Kelompok ini bagian apa makanan? Haram. Kita ke makanan halal dulu. Makanan halal. 2 orang maju ke depan. Maju ke depan. Dibawa, nanti dibaca di sini ya. Maju ke depan. Kasih tahu ke teman-temannya, 2 orang. Nih. Ya, ya. Kasih tahu ke teman-temannya sini. Kelompok ini akan mempresentasikan tentang makanan halal. Jadi sebutkan makanan halal itu apa aja? Nasi, daging sapi, daging ayam, ikan, udang, buah-buahan, sayuran, roti, biji-bijian, daging kambing. Ya. Sekarang pilih, kasih tahu gambar ke teman-temannya. Pilih keliling, kasih tahu gambar ke teman-temannya bahwa ini makanan halal. Kasih tahu ada apa aja makanan halal. Ada ikan, terus buah-buahan, ya, daging sapi, daging ayam, sayuran. Ini kalau makanan haramnya ada babi sama darah. Ada. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok makanan halal. Sekarang makanan minuman haram. Maju 2 orang untuk mempresentasikan. Kasih tahu ke teman-temannya. Kita minuman halal ada apa aja itu? Makanan haram ada apa aja itu? Babi, darah, hewan mati, makanan mengandung alkohol, makanan mengandung bahan-bahan haram. Nah, dan makanan yang mengandung bahan-bahan yang haram. Sekarang Inai mau menyebutkan tentang minuman halal dan haram. Sebutkan apa aja minuman halal? Susu, jus jeruk, sama madu. Kalau misalkan minuman haramnya alkohol, ada alkohol. Kasih tahu ke teman-temannya. Gambarnya kasih tahu ke sini, Nainya. Nih, di sini ada minuman susu, kopi, madu, dan jus jeruk. Kalau minum haramnya ada alkohol. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tentang makanan halal dan haram itu, kalau misalkan halal itu artinya diperbolehkan. Kalau misalkan haram tidak diperbolehkan atau dilarang. Nah, dari diskusi yang tadi kita bisa membedakan mana makanan halal dan haram. Contoh dari makanan halal, apa aja makanan halal? Apa aja makanan halal? Nasi, terus daging sapi, apalagi ikan. Kalau dari makanan haramnya itu ada apa aja? Babi, darah, kan. Kalau dari minuman halal itu ada susu, ada madu, kopi, terus teh boleh. Kalau misalkan minuman haramnya ada
alkohol, dan juga ada dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram itu apa aja? Al-Quran, hadis, sama ijtihad. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya lagi nih. Apa itu arti dari halal? Apa itu arti dari halal? Apa itu? Diperbolehkan. Kalau haram? Tidak diperbolehkan. Siapa yang mau menyebutkan contoh makanan halal? Siapa yang mau menyebutkan contoh makanan halal? Berdiri, Bintang. Contoh makanan halal apa aja? Nasi, daging sapi, daging ikan, daging ayam. Betul sekali. Kalau misalnya ada yang mau menyebutkan lagi makanan haram, siapa yang mau menyebutkan makanan haram? Siapa? Nai, berdiri Nai. Apa aja Nai makanan haram itu Nai? Babi, terus darah. Ya, betul banget. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ya Nai, apa? Pertanyaan Nai sangat menarik, sangat bagus. Mengapa bangkai itu diharamkan? Kita balik ke sebab-sebab halal dan haram. Kita kembali ke asal zatnya. Ke asal zatnya. Jadi, mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Tentu saja Allah haramkan yang maha mengetahui dengan ciptaannya. Karena mana yang baik dan buruk untuk manusia Allah melarangnya tentu karena dia sayang kepada siapa? Sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram tercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Misalnya, benda apapun yang dicampuri dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram untuk dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke asal zatnya. Paham? Baik, sekarang rapihkan dulu alat tulisnya. Kita siap untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk belajar. Semangat belajar, karena belajar itu adalah ilmu yang akan kita bawa tanpa terbebani. Ya, semangat terus untuk belajar. Jangan malas sekolah. Pimpin doa dulu. Sebelum pulang dipimpin doa dulu. Belum siap, belum kita pulang. Marilah kita minta doa. Dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas